يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Organisasi Islam terbesar di Nusantara terlahir dari pesantren-pesantren dengan kekuatan para ulama yang mengikuti jejak para wali. Memasuki awal abad ke-20, dunia Islam menghadapi tekanan besar di tanah Jazirah Arab. Ajaran-ajaran tradisional Islam mulai tersingkirkan. Yaitu membongkar situs-situs sejarah, bahkan sampai kuburan-kuburan para sahabat. Terakhir akan membongkar makom Hadrati Rasul SAW dan Sayyidina Abu Bakar Umar. Baru Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, dan kiai-kiai tersentak mendengar bahwa kuburan Nabi Muhammad akan dibongkar. Para ulama Nusantara merasa terusik, suara umat tak boleh diam. Maka lahirlah Komite Hizaz, sebuah langkah berani para ulama untuk menjaga martabat Islam. Delegasi dikirim Kerajaan Arab Saudi membawa surat resmi menyampaikan keberatan atas tertindasnya praktik Islam tradisional. Ini bukan sekedar diplomasi, ini adalah perjuangan, akidah, dan sejarah. Sebelum Nahdlatul Ulama lahir, para ulama telah menyemai benih-benih kebangkitan. Nahdlatul Watan menumbuhkan semangat kebangsaan. Taswirul Afkar menjadi ruang diskusi, tempat para kiai dan cendekiawan memikirkan nasib umat dan bangsa. Dari sinilah kesadaran organisasi itu tumbuh hingga pada 31 Januari 1926 lahirlah Nahdlatul Ulama. Dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga agama, umat dan tanah air. Ketika Indonesia diambang kemerdekaan, NU tidak tinggal diam, ikut serta dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kegentingan itu, Presiden Soekarno mengutus orang untuk datang ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Satu pertanyaan dilontarkan. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Maka pada 22 Oktober 1945 lahirlah resolusi jihad. Sebuah seruan suci yang menggerakkan santri dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sejarah mencatat, api itulah yang menyulut perlawanan di Surabaya dan menjadi titik balik perjuangan bangsa. Dalam proses kenegaraan, NU tak pernah berada di luar sejarah. Kiai Haji Wahid Hasyim, putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dipercaya menjadi anggota BPUPKI, Menteri Agama pertama dalam kabinet Presiden Shah.
mengkokohkan peran agama dalam bernegara. NU setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menegaskan cinta tanah air sebagian daripada iman, dan terus mengawal Indonesia dalam semangat Islam rahmatan lil alamin. Dalam jejak sejarah Tatar Priangan, dakwah Islam tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia mengalir melalui ilmu, melalui pesantren, dan melalui akhlak para ulama. Nahdlatul Ulama masuk ke Garut bukan lewat kekuasaan, melainkan lewat jalur ilmiah dan spiritual. Dari Tasikmalaya, gelora keilmuan para kiai menyebar ke berbagai pelosok penjuru, termasuk ke wilayah Garut. Salah satunya melalui jalur Pamengpe. NU lebetna ka Garut teh di Tasik. Tapi nggak langsung Tasik Garut, Tasik Pamengpe, Cikoneng. Dari Cikoneng ke Garut itu kurang lebih sekitar tahun 59. Pada saat itu nu dipimpin kepengurusan teh ku Pak Kiai Sulaiman Afif pertama ketua Tarfisian. Kiai Haji Anwar Musadar, Kiai Haji Sulaiman Afif, dan seluruh tokoh ulama besar menjadi pelopor berdirinya NU di Kabupaten Garut. Tidak akan ada Nahdlatul Ulama kalau tidak ada ulama-ulama pondok pesantren yang menginisiasi lahirnya organisasi besar ini. Maka kita jangan pernah melupakan akar utama pondasi berdirinya organisasi ini. Kita akan selalu mengingat slogan hikmat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurus NU, aku anggap sebagai santriku. Siapa yang menjadi santriku, akan aku doakan husnul khotimah bersama anak cucunya. Saya kemarin datang ke Garut, saya bangga. Saya tanya, organisasi ini sampai apa? Di sini ranting sudah selesai. Dan sekarang sedang masuk anak ranting. Sudah setengah. Ini kalau begini kan NU jalan. Kemarin saya menutup pelatihan Banser. Saya tanya punya Banser berapa? 3.500 Banser. Selaku generasi penerus dari almarhum Kiai Haji Sulaiman Afif, selalu siap untuk terus melanjutkan perjuangan almarhum. Kami sebagai zuriat dari Profesor Kiai Anwar Musadar, insya Allah akan memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita beliau. Kita berdiri dalam satu pijakan. Satu abad NU Masehi. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan. Karena itu merupakan kejahatan yang meruntuhkan masyarakat dan menutup pintu kebaikan. Satu prinsip yang kita pegang, hubul wakon minal iman.